Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumidin, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di hampir pertengahan Dzulqa'dah kita bertemu setelah cukup lama kita berpisah, libur. Nah, oleh karena itulah mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini. Kita ikhlas, serius dalam mengikuti kajian, lebih-lebih yang menerima kitab ya. Yang menerima kitab itu untuk yang serius. Nah, kalau enggak apa-apa sekarang dibaca, nanti dikembalikan. Biar sampai datang yang serius. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pertemuan kedua. Dulu sebelum kita libur sempat menyampaikan sekali. Ini yang saya sampaikan dulu soal peran Imam Ahmad rahimahullah dalam membela akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan melawan penguasa zalim yang ahli bid'ah, yang memaksa dan menyiksa ulama-ulama yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran diciptakan. Jadi saya tidak akan mengulang, insyaallah silakan dilihat di linknya di YouTube-nya, di YouTube channel Al-Um. Nah, di channel Al-Um, saya tidak tahu judulnya apa ya kemarin itu, pengantar usul sunnah Imam Ahmad. Jadi kitab ini mari kita baca ini di halaman 11. Di halaman 11 yang di kitab yang ada di tangan sebagian jamaah. Ya, ini halamannya, halaman 11. Tentang pentingnya kitab ini sedikit ya, pentingnya kitab ini. Kitab ini namanya Usul As-Sunnah, dasar-dasar akidah yang benar yang diwariskan oleh Nabi. Karena Nabi itu mewariskan sunnah, baik sunnah akidah maupun sunnah ibadah atau hukum, maka akidah pun disebut dengan sunnah. Bahkan sunnah digunakan untuk menyebut akidah sebagai bagian sunnah yang terbesar, disebut usul sunnah. Nanti kita akan tahu seperti apa prinsip-prinsip yang mendasar dari akidah Ahlussunnah itu. Ahamiyatul kitab, pentingnya kitab ini di halaman 11. Mu'allifuhu huwa imamul muslimin. Penulisnya adalah imam, pemimpin kaum muslimin, wa azhatul a'immah, di antara para imam yang paling zuhud, wa syekhul Islam, dia juga adalah syekhnya Islam, gurunya Islam, artinya gurunya kaum muslimin, sampai disebut syekhul Islam. Wa afdalul a'lam fi asrih, a'lam ulama-ulama besar yang paling utama di zamannya. Wa syekhus sunnah, yaitu sesepuhnya sunnah, maksudnya juga sesepuh ahlu sunnah. Wa sahibul minna alal ummah, orang yang punya jasa atas umat Islam. Al-Imam Abu Abdillah, yaitu Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Jadi karena yang punya kitab ini, penulis kitab ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam mujtahid yang 4, dan beliau adalah orang yang
dikatakan penyelamat umat di zaman fitnah Quran makhluk, fitnah ahli bid'ah berkuasa lalu memaksa dan banyak membunuh, ya, menyiksa, memenjarakan, membunuh ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang sudah kita terangkan sebagiannya. Maka buku ini punya makna yang strategis, yang yang besar, karena simbol sunnah itu beliau, akidahnya milik semua imam, tetapi namanya milik beliau, karena beliaulah yang terbesar dalam menghadapi fitnah yang menyesatkan tersebut. Yang kedua, takriruhu lidawabit al-amma wal qawaid al-asasiyah allati tadbitu madhhab salafi wallati tukhalifu ahlal bid'ah. Untuk muqaddimah ini belum ada terjemahannya. Jadi terjemahan di belakang itu khusus dari matan kitab, ya. Langsung ucapannya Imam Ahmad itu yang saya terjemah. Kalau muqaddimah ini tidak. Jadi yang kedua ini takriruhu lidawabit, penetapan Imam Ahmad terhadap ketentuan-ketentuan umum, kaidah-kaidah dasar allati tadbitu madhhab salaf, yang bisa menetapkan, menentukan madhab salaf, wallati tukhalifu ahlal bid'ah, yang bersebelahan, bertentangan dengan ahli bid'ah. Jadi kalau ingin, siapa saja ingin menjadi ahlu sunnah, ya penting kitab ini bagi dirinya. Ketiga, ditambah lagi, kaunuhu yuharriru usula aqidati firqatin najiyah allati kana alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullah alaihim. Nomor tiga, keberadaan Imam Ahmad di kitab ini yuharrir ya, menetapkan dengan rinci, dengan sistematis usula aqidatil firqatin najiyah, pokok-pokok akidah golongan yang selamat, golongan yang selamat yang berada di atas akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di atas akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka barang siapa ingin menjadi firqah najiyah, ya penting belajar akidah ini. Nah, taib. Kemudian keempat, qad intasaba ila aqidatil Imam Ahmad rahimallah al-Imam Abul Hasan Asy'ari rahimallah, telah menisbatkan kepada akidah Imam Ahmad, yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Asy'ari yang banyak pengikutnya dengan sebutan kelompok Asy'ariyah, beliau Imam Asy'ari sendiri telah menyatakan mengikuti akidahnya Imam Ahmad rahimahumallah, di mana beliau menyatakan mengikut Imam Ahmad dan tidak mau bergeser dari Imam Ahmad, bahkan memusuhi apa yang dimusuhi oleh Imam Ahmad. Itu beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ini juga pernah saya sampaikan, di mana beliau di dalam muqaddimah kitab Ibanah itu termasuk kitab Imam Asy'ari yang terakhir, ya, yang terakhir beliau karang. Ya, beliau wafat 324 kira-kira di atas tahun 320, ya, 4 tahun terakhir lah insya Allah itu beliau nulis kitab Ibanah ini. Di muqaddimah itu beliau berkata begini, qauluna alladzina qulu bihi, ucapan kita yang kita suarakan, wa diyanatuna allati nadinu biha, akidah kami yang kami imani, yang kami yakini adalah at-tamassuk bi kitabi rabbina azza wajal, berpegang teguh dengan Al-Quran, kitabnya Allah, wa sunnati nabiyina, berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
Wa maruya, begitu pula berpegang teguh dengan apa yang diriwayatkan anis sahabat wa tabi'in wa a'immatil hadis, dari para sahabat, dari para tabi'in, dan jangan lupa beliau juga menyebut a'immatil hadis. Karena belum ada Asy'ariyah, Maturidiyah, itu belum ada. Mulai zaman Nabi yang ada zaman sahabat, tabi'in, salafus soleh, kemudian a'immatul hadis. Itulah nama kelompok yang benar sejak zaman Nabi sampai abad ke-3, sampai 300 tahun. Itu dengan nama ahlu hadis, ahli sunnah, ahli hadis. Dan Imam Asy'ari sendiri mengatakan demikian, a'immati al-hadis. Lanjut. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun. Kami, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, dengan itu semua, dengan Quran, sunnah, sahabat, tabi'in, dan a'immah ahli hadis, kami berpegang teguh, mu'tasimun. Wa bima kana yaqulu bi Abdullah bin Ahmad, Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, dan ditambah lagi secara spesifik dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, kami berpegang teguh. Naddarallahu wajhaha, semoga Allah menjadikan wajah Imam Ahmad berseri-seri. Wa rafa'a darajata, semoga Allah mengangkat derajatnya. Wa azzala mathubata, ini doa Imam Asy'ari kepada Imam Ahmad, semoga Allah mengagungkan pahalanya. Nah, kami dengan ucapan Imam Ahmad mengatakan, jadi yang kami suarakan adalah suara Imam Ahmad, akidah Imam Ahmad. Bagaimana dengan akidah-akidah yang diperangi oleh Imam Ahmad, yang dibenci oleh Imam Ahmad? Waliman khalafa qawlahu mujanibun, kami menjauh dari siapa saja yang menyelisihi Imam Ahmad. Kami menjauh dari siapa saja yang menyelisihi Imam Ahmad. Kenapa? Li'annahu al-imamul fadil wa raisul kamil, karena Imam Ahmad itu imam yang utama dan ketua, ya, pemimpin yang sempurna. Alladzi abana bil haqqo, yang mana dengan Imam Ahmad lah Allah itu menjelaskan kebenaran. Wa rafa'a bid dhalal, dengan Imam Ahmad kesesatan dihilangkan. Wa awdaha bil minhaj, dan cara beragama yang benar dijelaskan melalui Imam Ahmad. Wa qama bihi bid'al mubtadi'in, dan dengan Imam Ahmad Allah itu membungkam, ya, membungkam, mengalahkan bid'ahnya orang-orang ahli bid'ah. Jadi memusnahkan, mengalahkan bid'ahnya orang-orang ahli bid'ah. Wa zairin, dan sesatnya orang-orang yang sesat. Wa syakkasakin, dan keraguan orang-orang yang ragu. Jadi Allah membinasakan, Allah memusnahkan, ya, mengalahkan bid'ahnya ahli bid'ah, sesatnya ahli sesat, ragunya ahli ragu dengan Imam Ahmad. Farahmatullah alaih min imamin muqaddam wa khalilin mu'azzam mufakham, maka semoga rahmat Allah diberikan oleh Allah kepada imam yang terdepan, imam terkasih yang diagungkan, dan sama maknanya diagungkan. Wa ala jami'i a'immatil muslimin, juga semoga rahmat Allah diberikan kepada semua imam kaum muslimin. Demikian, itu pentingnya. Lalu di sini saya terangkan, nggak perlu dibaca, kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad apa saja selain kitab kita ini. Selain kitab Usul Risalah, ada banyak kitab saya sebut di situ. Nah, berarti Bapak Ibu rahmatullah, sedikit aja ya. Ada kitab, biar punya gambaran, ada kitab keutamaan sahabat, ada kitab bantahan terhadap orang zindik dan orang Jahmiyah, gitu ya. Ada kitab bantahan kepada orang murtad dan orang zindik. Ada kitab al-iman, ada kitab taat kepada Rasul, ada kitab al-imamah, ada kitab menafikan tasbih, yaitu menafikan keserupaan Allah dengan makhluk.
ada kitab tentang fitnah-fitnah, ada kitab keutamaan Ahlul Bait, ada kitab As-Sunnah. Kitab As-Sunnah diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam Tabaqat. Ada kitab yang ditulis kepada raja, ya, Khalifah Mutawakkil, tentang masalah khalqul Quran. Ada kitab Risalah Abdus bin Abdul Malik Al-Attar. Nah, kitab yang ini. Kitab ini namanya Risalah Abdus bin Malik Al-Attar, yang disebut dengan Usulus Sunnah, karena di dalamnya ada kata-kata Usulus Sunnah. Begitu. Nah, terakhir, kenapa penting? Terakhir, kitab ini Bapak Ibu rahimahullah diperhatikan oleh para ulama, hingga Qadhi Abu Ya'la dalam Tabaqat Hanabilah mengatakan begini, dan telah sampai kepada kami beberapa masalah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Di dalamnya itu berisi kumpulan bab-bab sunnah, yaitu kitab ini. Kata beliau, malau rohala rajulun ila Sin fi talabi alakana qalila. Di zaman itu ya, beliau Imam Ahmad di Baghdad. Nah, Abu Ya'la di Irak, di Musil kalau nggak salah ya. Seandainya seandainya seseorang itu melakukan perjalanan ke Cina hanya untuk mendapatkan kitab ini, itu nggak terlalu mahal, ya. Itu adalah remeh, karena itu tidak rugi. Dia habis berapa ke Cina zaman itu ya, tapi mendapatkan risalah ini adalah kekayaan yang tidak ternilai. Jadi sampai umpamakan seperti ini, lau rohala rajulun ila Sin fi talabiha lakana qalila. Kalau seandainya seseorang untuk mendapatkan ini pergi ke Cina dengan segala biayanya di zaman itu, niscaya itu murah, itu nggak ada apa-apanya, nggak seberapa. Karena apa yang dia dapatkan adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Alhamdulillah di Masjid Puncak Dieng nggak perlu ke Cina, ya. Tinggal perasaannya belum seperti Imam Abu Ya'la, ya. Nah, itulah kadang kita ini perlu belajar dari para ulama itu, semangatnya juga, ya, bukan hanya ilmunya tapi juga semangatnya. Taib, Bapak Ibu rahimahullah, itu tentang pentingnya kitab. Nah, sekarang sebelum di situ sudah saya sebutkan sanadnya kitab lengkap di sini. Saya meriwayatkan lebih dari 20 ulama secara sama, kamilan atau sebagian. Ini ya, secara singkat begini. Sekaligus biar tahu sebagian fotonya. Di antara 20 ulama yang saya mendengar kitab ini dari beliau, kalau Usulus Sunnah ini hanya lebih dari 20 ulama. Tapi kalau semacam kitab Bukhari, Muslim, hampir 200 ulama, ya, 180 ulama lebih insyaallah. Baik Bapak Ibu rahimahullah, jadi ini guru-guru saya yang saya belajar kitab Usulus Sunnah ke beliau-beliau, ya. Ada yang muda dan banyak yang sepuh. Ini Syekh Suhail Hasan bin Abdul Ghaffar Hasan Umar Furi, Pakistan. Ustadz hadis di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Ya, sudah sepuh. Kemudian yang kedua, ijazatan dari Syekh Abdul Abbas Muhammad bin Abdul Al bin Ubaid An-Nahri Al-Misri Al-Hambali. Enggak dapat fotonya, ya. Ketiga, Syekh Dr. Muhammad Sa'ir bin Khudair bin Majid Al-Janabi Al-Hambali. Keempat, samaan alaih, ini dari Garut, kiai lumayan sepuh, sekarang mungkin 80-an, ya. Ini foto ketika umur 75-an, 75-76 tahun. Saya Kiai Haji Muhammad Qudsi bin Makmun Suci, dari Garut, ya, dari Garut. Ini di rumah beliau. Kemudian ijazatan dari Syekh Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi rahimahullah, sudah wafat,
ya, ulama sepuh sudah wafat, sanadnya tinggi. Samaan Syekh Dr. Hasan Maqbul Ahdal, yang ini Syekh Dr. Hasan Maqbul Ahdal. Yang ini samaan alal musnid Dr. Abu Abdurrahman Al-Kautsar Al-Madani, 2 kali menghatamkan dengan beliau. Syekh musnid sepuh Abdul Aziz Nurustani dari Afghanistan. Kemudian Syekh Mis'an bin Zaid Al-Harithi, ini juga Syekh sepuh samaan alai di Saudi. Syekh sepuh juga Syekh Muhammad Suja Abadi Pakistan, samaan alai. Syekh Muammar Qasim Al-Bahr samaan alai Al-Yamani Al-Makki. Syekh Dr. Akil Maktori samaan alai 12. Ya, 13 Syekh Abu Abdillah Laith Al-Hayali. Jadi itu diantara 20 ulama yang sempat kita ambil kita dengarkan. Baik, sekarang kita mendengarkan kitab ini dari beliau. Mari kita baca dari awal kitab supaya kita bisa memulainya. Bapak Ibu rahimakumullah, Usul Sunnah lil Imam Abi Abdillah Ahmad bin Muhammad ibni Hambal, halaman 21. Halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Bi asanidi al-muttasila ila usuli sunnah lil Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal rahimahullah, nafa'anallahu bi ilmi fid darain wa ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa lana wa li walidina wa li masyayikhina ajma'in. Allahumma amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, kemudian kita kasih judul bukan dari Imam Ahmad. Ini sanadnya. Sanad. Qala Asy-Syaikhu Al-Imam Abdul Mudzaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani. Al-Hamdani. Yang benar adalah Al-Hamadani, pakai dal. Tapi aslinya begitu. Di bawah sudah kita kasih penjelasan di footnote. Qala haddatsana Syekh Abu Abdillah Yahya bin Abi Al-Hasan ibn al-Banna. Qala akhbarana Walidi Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdillah bin Banna. Di bawah sudah kita terangkan bin Banna yang ke-6 ini adalah siapa? Mufti Baghdad. Ya, Al-Hambali, Al-Muhaddits, Al-Muqri, Al-Faqih, Az-Zahid, Al-Alim, Al-Imam, Sahibut Tasawuf. Ini ulama besar. Ulama besar. Ya, beliau sangat cinta ilmu, sangat cinta ahli ilmu. Banyak karya tulisnya, orang yang akhlaknya mulia, sangat terkenal. Qala akhbarana Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran Al-Mu'addal. Al-Mu'addal. Al-Mu'addal ini Al-Umawi Al-Baghdadi, juga dari Baghdad. Qala akhbarana Utsman bin Ahmad bin Sammak Al-Baghdadi juga. Qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Ambar qira'atan alaihi fi kitabihi fi syahri Rabiul Awal min sanati 93 wa mi'atain. Ya, yang mana beliau Abu Muhammad Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Ambar ini ya, membaca dari kitabnya di bulan Rabiul Awal tahun 293. Qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman. Bisa diikuti dari yang bahasa Indonesia nggih. Al-Minqari Al-Basri. Insyaallah. Al-Minqari Al-Basri. Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri itu menyampaikan kepada yang sebelumnya tadi itu adalah Abu Muhammad Hasan bin Abdul Wahhab. Di mana, ini penting, di mana
Al-Minqari, Abu Ja'far Al-Minqari Al-Basri ini menyampaikan, membacakan kitab Ushulus Sunnah ini kepada muridnya, kepada orang yang meriwayatkan darinya, yaitu Abul Hasan bin Abdul Wahab. Itu di Tinis. Nah, ini penting sekali ini. Tinis itu mana? Perhatikan di bawah, kita terangkan begini. Kalau Tinis adalah dibaca kasroh taknya, nunnya, dan ditasdid, iya-nya disukun, Tinis gitu. Jadi pakai tasdid, Tinis. Tinis itu nama sebuah pulau di laut Mesir, dekat dengan daratan, antara Faroma dan Dimyat, antara Faroma dan Dimyat. Mari, saya sudah siapkan tadi, saya sempatkan Bapak Ibu untuk bisa menerangkan biar kita mengerti, dan ini termasuk nostalgia ya, biar kita tahu, karena ini berkaitan dengan ngaji Ushulus Sunnah, apalagi kita sanadnya kepada ulama semua itu ya. Jadi Pulau Tinis, kota Tinis pernah menjadi tempat periwayatan kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad oleh cucu muridnya Imam Ahmad ya. Jadi ini Laut Merah, ini Mesir, yang tengah ini Sungai Nil ya, ini Sungai Nil. Di sini perhatikan, ini Laut Tengah, ini Port Said, di sini terusan Suez, ini terusan Suez, di sini Kairo, ini Dimyat, ya, Farma itu di sini. Nah, ini ada laut, ini Laut Mesir. Mari kita perhatikan. Jika ini tadi lautnya. Jadi kalau Fir'aun itu memang ya di sini, ini kuno, ini pusatnya kunonya Mesir ini. Yang lain kan pengembangan ya. Lebih jelas begini. Ini yang dimaksud Laut Mesir. Laut Mesir itu sekarang disebut dengan nama Danau Manzala. Ya. Manzala Lake. Jadi Danau Manzalah. Di Danau Manzalah ini ada banyak pulau kecil-kecil. Yang bagian timur selatan, berarti Tenggara gitu ya. Di sini ada kepulauan, pulau-pulau kecil. Ini salah satunya adalah dekat dengan daratan. Di sini ada Pulau Tinis. Kotanya kota Tinis gitu. Ini Port Said tadi. Baik, mari. Ini juga sama. Ini menunjukkan Mesir kuno itu seperti ini pusatnya ya. Kemudian ini tadi Buhairah Manzalah, ya, Danau Manzalah. Ini Port Said, ini terusan Suez. Mari kita fahami bagaimana sejarahnya. Bapak Ibu rahimahullah, ada yang menarik begini. Pulau Tinis ini terletak di dalam Danau Manzalah, 7 km barat dari Port Said. Ya, dari Port Said tadi 7 km. 7 km, jadi nggak jauh, memang dekat dengan darat. Meliputi bukit arkeologi Tinis. Jadi di dalam pulau itu ada bukit. Bukitnya nggak terlalu tinggi ya, paling dari laut itu gundukan itu mungkin 5 meteran lah. Dikelilingi oleh cagar air sepanjang 300 meter. Cagar alam, nah itu kemudian secara luas itu dijadikan cagar alam sekarang. Cagar alam ini meliputi seluas 35 kilo persegi, 35 km persegi. Sedangkan luas Pulau Tinis hanya 8 kilo persegi saja. Cagar alam ini beriklim sedang,
di musim panas dan beriklim hangat di musim dingin, dengan pantainya terkena hujan musim dingin. Ini sekarang penampakannya Jazirah Tinis, Pulau Tinis, kota Tinis. Nanti ada lagi. Nah, kota Tinis ini merupakan salah satu kota terindah di Mesir sejak ditaklukkan oleh Islam di zaman sahabat sampai zaman kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu menjadi kota terindah di seluruh wilayah Mesir. Kota ini sangat ramai dengan aktivitas komersial dan industri. Bahkan kiswah Ka'bah dulu itu disulam, ya dijahit, disulam di sana, kiswah Ka'bah itu dari daerah ini. Akan tetapi kota ini terus menerus diserang oleh penjajah dari Eropa, yaitu pasukan salib. Pada tahun 588 Hijriah, 1192 Masehi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan untuk mengevakuasi penduduknya. Jadi ini abad 12 ya, awal abad 12. Mengevakuasi penduduknya, dan tidak seorang pun boleh tinggal di dalamnya kecuali para tentara, para pejuang saja. Tidak boleh ada penduduk sipil di situ. Padahal dari awal itu ya tempat terindah, banyak penduduknya dan cukup banyak penduduknya. Setelah itu Sultan Kamil Muhammad bin Al-Adil Al-Ayyubi memerintahkan pada tahun 624 setara dengan 1226 Masehi, awal abad 13, satu abad berikutnya, untuk menghancurkan dan memusnahkan kota. Jadi kota Tinis dihancurkan, dimusnahkan, serta mengusir, mengevakuasi seluruh penduduknya. Waktu itu berjumlah 50.000 orang penduduk di kota itu. Kenapa? Agar tentara salib tidak dapat mencapai ibu kota melalui kota tersebut. Jadi menjadi bagian dari pertahanan sudah. Mereka kemudian siap melancarkan perang salib kelima. Kan berjilid-jilid perang salib Bapak Ibu ya, dari Eropa nyerang Asia. Perang salib kelima pada tahun 630 Hijriah atau 1233 Masehi di bawah pimpinan Jean de Brine mendarat di Dimyat, kemudian gagal. Dengan demikian maka salah satu kota industri dan militer terbesar di Mesir pada abad pertengahan itu hancur, dan kita hampir tidak menemukan penyebutannya. Mungkin lama nggak disebut, nah kecuali di kitab ini disebut. Masya Allah, menjadi bagian dari sejarah ya, yang abadi, sebutan kota Tinis. Reruntuhan kota ini tetap menjaga kisah sejarahnya, dan burung-burung menjadikan pulau ini sebagai rumah yang nyaman setelah manusia yang menghuninya pergi, dan kini dijadikan cagar alam. Ini tempatnya, tepatnya di sini. Ini semuanya danau. Nah, disinilah ada pulau Jazirah Tinis, kota Tinis yang tadi sudah kita baca kisahnya. Sekarang sudah menjadi cagar alam, maka begini tulisannya: cagar alam Astum yang indah dan pulau Tinis Port Said ya. Jadi nggak ada penduduk, yang ada penduduknya ganti satwa. Ini penghuninya jadi satwa. Ya paling ada orang mancing. Nah di sana sekarang ini sedang digalakkan untuk penggalian oleh para arkeolog. Ya karena memang ini kota lama, sejak zaman Romawi dulu itu sudah ada, sebelum masa Islam. Romawi, Yunani sudah ada. Ketika Islam menaklukkan, maka menjadi pusat Islam. Ini diantara penampakan-penampakannya ya, yang tapi ini semuanya hasil dari penggalian. Sebelumnya tidak terlihat, udah berapa abad ditinggalkan ya. Kemudian setelah digali baru muncul. Ini adalah hasil penggalian, termasuk zaman Ibnu Tulun. Ini adalah aliran
air bersih. Ini kan pinggir laut ya. Ini adalah aliran air bersih di zaman itu, zaman Ibnu Tulun rahimahullah. Termasuk gini, zaman itu ya sudah ada plesteran model begini. Berapa abad dan kuat kokoh sampai sekarang. Ini setelah digali baru tampak gitu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ini penting karena kita juga menghargai sejarah. Jadi tadi di kota Tinis, perhatikan. Terus Qala Abu Ja'far Al-Minqari Al-Basri, asalnya dari Basra Irak, tapi bisa ada di Tinis. Menceritakannya dia ke Mesir, ke Tinis, memang menjadi pusat, ya, pusat industri, pusat militer, ya, tempat yang indah zaman itu. Khususnya ya industri kain, sampai berarti terbaik karena kiswa Ka'bah itu dibuat di sana, dijahit di sana gitu. Zaman itu. Qala haddatsani Abdus. Nah, ini murid Imam Ahmad yang sangat-sangat dekat ya. Tadi disebutkan di bawah bisa dilihat ya. Jadi begini. Kan ini tadi kalau kita perhatikan dari Abdus bin Malik Al-Attar, dia berkata, saya mendengar Imam Ahmad berkata ya, menyampaikan risalah ini. Risalah ini berisi berapa? Berisi 50 poin akidah Ahlussunnah yang paling pokok, yang paling penting. 50 pokok akidah didengar langsung oleh Abdus. Abdus kemudian menceritakannya kepada tadi itu siapa namanya, Al-Minqari Al-Basri, Abu Ja'far Sulaiman Al-Minqari Al-Basri, Muhammad bin Sulaiman. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu rahimahullah, sanadnya kitab ini, sumber daripada risalah ini kan Ahlussunnah selalu punya sanad ya, bersanad. Bukan hanya Quran bersanad, hadis bersanad, akidah pun bersanad. Jadi sumber daripada sunnah ini sebagai dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah Muhammad bin Sulaiman bin Dawud, yaitu Abu Ja'far Al-Minqari Al-Basri. Nama aslinya Muhammad bin Sulaiman bin Dawud, yang dia itu asalnya dari Basra Irak. Di zaman itu kemudian singgah di Tinis, sudah kita terangkan. Lalu diriwayatkan oleh Hasan bin Abdul Wahab bin Abil Ambar, dan ada orang lain oleh Imam Khallal ya. Jadi dari Imam Ahmad kemudian diriwayatkan oleh muridnya Abdus bin Malik Al-Attar, lalu diriwayatkan oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari itu. Dan dari situ diriwayatkan oleh dua orang, Al-Ambari sama Ibnu Abil Ambari sama Al-Khallal itu. Tapi Bapak Ibu rahimahullah, perlu diketahui akidah ini punya sanad lain, diriwayatkan oleh Imam Lalaka'i, Ibnu Jauzi, Ibnu Abi Ya'la Al-Farra, Abu Muhammad Al-Maqdisi, dan juga Al-Khallal, seperti yang diterangkan oleh Imam Dzahabi dalam Tarikhul Islam, juga dalam kitab Sunnah milik Al-Khallal sendiri gitu ya. Sanadnya Imam Lalaka'i itu berderet para imam hufat, artinya akidah ini tidak diragukan gitu. Yaitu begini, ini sanad yang lain. Qala akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukkari qala hadatsana Utsman bin Ahmad bin Abdullah ibnu Buraid bin Yazid As-Sammak Ad-Daqiqi qala hadatsana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahab Abu Lambar qira'atan min kitabihi fi syahr Rabiul Awal sanata 93 wa 200 qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Minqari. Tetap satu orang ini ya, tapi
dari setelah beliau itulah kemudian berkembang. Di Tinis dia berkata, saya diberitahu oleh Abdus bin Malik Al-Attar. Dia berkata, saya mendengar Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mengatakannya. Walhasil itu pokoknya sanadnya adalah sanad yang benar, yang sahih. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, perlu diketahui sekarang Abdus bin Malik Al-Attar ini siapa? Kok secara spesial meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau ini, kata Imam Abu Bakar Al-Khalal, Abdus bin Abdul Malik Al-Attar ini orang yang sangat-sangat dekat dengan Imam Ahmad bin Hambal, punya kedudukan khusus. Imam Ahmad itu sangat menghargainya, memuliakannya, baik dalam pemberian atau dalam yang lain itu sangat diutamakan oleh Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad sangat nyaman berdekatan dengan Abdus bin Malik Al-Attar ini, ya. Karena itulah maka sangat istimewa, sangat spesifik kalau kemudian Imam Abdus bin Malik Al-Attar meriwayatkan ini seorang diri dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi itu ceritanya. Lalu mulai kita baca di awal. Ini Isya sudah adzan? 2 menit lagi. Baik. Begini Bapak Ibu rahimallah. Sami'tu Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal rahimahullah yaqul usul sunnah. Nah ini karena ada kata-kata usul sunnah ini maka disebut risalah usul sunnah. Usul sunnah indana nomor 1 at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 wal iqtida'u bihim. Bapak Ibu rahimakumullah, kata Abdus bin Malik Al-Attar, Abdus bin Malik Al-Attar rahimahullah, saya mendengar Imam Ahmad mengatakan usulus sunnati, pokok sunnah, dasar sunnah, pondasi sunnah. Sunnah itu apa maksudnya? Sunnah itu maksudnya akidah yang benar, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah itu kan apa yang berasal dari Nabi, ya. Tapi ini digunakan khusus untuk akidah. Di zaman banyak keyakinan-keyakinan bid'ah. Jadi usul sunnah, pokok keyakinan benar warisan Kanjeng Nabi, indana menurut kami, kata Imam Ahmad, menurut kami Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah adalah sebagai berikut. Ini sampai akhir berjumlah 50 akidah. 1 at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa yang ada pada diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari agama, dari keyakinan. Jadi keyakinan yang ada pada sahabat itu yang kami pegangi. Agama para sahabat itu yang kami pegangi. Tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min din, dengan agama yang ada pada diri para sahabat. Berpegang teguh akidahnya, manhajnya. Yang kedua wal iqtida bihim. Kedua adalah dan kita juga berteladan dengan petunjuk-petunjuk para sahabat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya kita sampai di poin ini ya, bahwa prinsip ahlu sunnah yang pertama berpegang teguh dengan agama sahabat Nabi, seluruh sahabat Nabi. Ini tentu bertentangan dengan Syiah, dengan Khawarij, dengan liberal, dengan lain-lain, dengan kebatinan. Jadi inilah yang membedakan. Kalau kita ingin menjadi firqah najiyah, golongan yang selamat, harus mempelajari bagaimana agama para sahabat, lalu mengikuti, memegangi dan menyebarluaskannya. Nah, karena itu dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
An-Nisa 115. Jadi siapa yang menyimpang dari Nabi, menyelisihi Nabi, setelah jelas bagi dirinya petunjuk yang dibawa oleh Nabi, dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, mengikuti jalannya selain jalan para sahabat, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kata Allah, kami biarkan dia mau kemana. Kalau sudah menyimpang dari Nabi, dari sahabat, dia mau kemana, kita biarkan. Wa nuslihi jahannam, dan akhirnya akan kita masukkan ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sehingga menurut Al-Quran harus berpegang dengan Nabi, berpegang dengan para sahabat. Begitu pula kalau di dalam hadisnya sangat terkenal, hadis Irbad bin Sariyah terakhir ini, yaitu alaikum innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Siapa yang hidup setelah aku nanti pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan yang banyak, perselisihan yang banyak, maka kewajiban kalian adalah pegangilah sunnahku, pegangilah sunnah khulafa'ir rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham. Terus jauhi semua perkara agama yang baru, yang belum ada, tidak dikenal oleh Nabi, tidak dikenal oleh para sahabat. Itu lebih jauh nanti akan diterangkan di poin-poin berikutnya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk kajian sesi pertama ini. Alhamdulillah saya berharap bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaat, banyak semangat dalam kebaikan. Dan mari juga Bapak Ibu belajar untuk menuntun anak-anaknya ke masjid. Anaknya, kalau perlu juga menantunya, ya, itu perlu untuk regenerasi. Karena jenengan banyak yang sepuh. Ya alhamdulillah ada beberapa anak muda ya. Kalau misalkan anak atau cucunya bisa diajak, itu bagus. Ya, mosok kalah sama pemain bal-balan. Nggih, pemain bal-balan itu ketika masuk lapangan apa yang dilakukan? Anak yang cilik-cilik wis dituntun kabeh. Kenapa? Supaya alam pikirannya, atmosfernya itu semuanya adalah bal-balan. Orientasinya bal-balan, bal-balan. Nah, kalau jenengan kepingin anak cucunya ahli ngaji, bawa ngaji dong. Kepingin jadi orang soleh, ya bawa ke tempat soleh. Kepingin ahli ilmu, bawa ke masjid, tempat ilmu. Caranya begitu, mulai kecil. Nah, jangan sampai kita itu tertipu oleh setan atau pikiran yang liar. Anak kan masih kecil, belum balik, nanti aja balik, wis telat sampai. Itu menyalahi sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tuntunan Islam dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup adzan dan sholat? Kalau dari kami sudah selesai. Kalau ada ditanyakan monggo. Nah, sekali lagi tadi monggo, kitab itu sangat berharga. Saya sangat senang kalau para bapak dan teman-teman cinta dengan kitab itu, lalu berusaha untuk hadir, selalu dibawa, jangan taruh di rumah, dibawa kayak arek sekolah ngoten. Ya, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali. Terakhir saya umumkan begini, monggo ditularkan ya. Karena ini kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Nomor 1 dari mahasantri kami, mahasantri yang belajar di Al-Um, di takhusus Mahat Ali A'imah, insyaallah tahun ini 2025 ini 8 murid kami diterima di perguruan tinggi Saudi Arabia. Karena itu monggo, kalau ada kenalan, cucu, teman atau siapa saja setelah lulus SMA pokoknya, mau S1 mau S2 ya, monggo untuk bisa didaftarkan. Biaya sangat murah ya, karena di 70% ditanggung sama yayasan. Atau kalau mau cukup dengan ijazah S1 Indonesia juga bisa. Dan bagi Bapak Ibu tanpa batas umur yang hanya mau sepekan sekali, mulai semester depan ini kita rubah dari Senin menjadi hari Sabtu. Berarti setiap Sabtu pagi jam 7 sampai duhur, 7 duhur.
untuk belajar akidah, belajar akhlak, dan belajar ruqyah, mengobati kesehatan ruhani ya. Itu monggo. Jadi silakan ditularkan. Ya, kalau yang lain sudah tutup ya, sudah tutup, tinggal Ma'had Ali Al-Aimah. Atau mungkin SMP kalau mau nyusul, karena kita buka 2 kelas juga sangat mungkin. Bapak Ibu rahimahullah, demikian kita sampai jumpa kembali di pertemuan akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.